Shalom. Iya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Inang harap semua sudah menyiapkan Alkitabnya. Ya, untuk kita nanti boleh membaca firman Tuhan secara tersendiri. Ya, adik-adik. Ya, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang memberkati kami anak-anak-Mu senantiasa hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali bersuka cita di hari yang Tuhan kuduskan ini, untuk
memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Bimbinglah hati kami Tuhan, bimbinglah pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Dan kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, cerita firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu pada saat ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Ya adik-adik, mohon supaya adik-adik membaca nats Alkitabnya terlebih dahulu ya. Baru dilanjutkan nanti dengan mendengarkan khotbah dari Inang. Bisa ya adik-adik? Iya bisa. Baiklah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Inang Pendeta mau bertanya. Adik-adik pernah bermain permainan estafet gak ya? Permainan estafet kan biasanya dimainkan oleh beberapa orang, kelompok ya adik-adik. Jadi permainan ini adalah antara kelompok dengan kelompok atau tim dengan tim. Ya, estafet adalah permainan yang tidak boleh putus hingga pada sampai tujuan. Misalnya Inang pegang sesuatu, bola, Inang akan berlari dan memberikannya kepada teman Inang. Kalau misalnya putus jatuh, maka akan kalah, akan gugur dari permainan, dari pertandingan. Iya, itulah permainan estafet ya adik-adik. Nah, sekarang gambaran dari permainan estafet tadi, itu yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus dalam nats terakhir ini, pasal 28, kita tahu kalau kitab Matius ini ada 28 pasal adik-adik. Dan pasal 28 ini adalah pasal terakhir dari Injil Matius. Kita boleh melihat judul-judulnya, ada cerita tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Ada juga tentang dusta di Mahkamah Agung. Kemudian juga ada perintah untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, ternyata sebelum Yesus naik ke sorga atau setelah dia bangkit dari kematian, Yesus harus kembali ke sorga. Naik ke sorga ya adik-adik. Nanti kita hari Kamis ini, tanggal 13 Mei, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. Tapi sebelum Yesus naik ke sorga adik-adik, ternyata Yesus tidak mau pelayanan yang dia lakukan ketika bersama-sama dengan murid-muridnya itu berhenti karena Yesus naik ke sorga. Tidak, tapi Yesus menghendaki, Yesus ingin supaya pelayanan yang dia lakukan itu memberitakan Injil, memberitakan tentang kasih Tuhan. Ya adik-adik, itu gak boleh berhenti, harus dilanjutkan. Oleh siapa? Pertama oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12 orang. Tapi ternyata dalam nats ini, yang datang menjumpai Yesus sebelum dia naik ke sorga itu ada 11 orang lagi adik-adik. Adik-adik pasti tahu kan kenapa tinggal 11 orang lagi? Ah, pasti tahu dong Inang. Iya, bagus. Karena satu lagi murid Yesus yang bernama Yudas sudah mati, sudah meninggal. Dia sedih, dia menyesal karena telah
mengkhianati Yesus sehingga dia memilih untuk bunuh diri karena dia merasa berdosa. Tapi itu nggak bagus ya adik-adik. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan nggak mau anak-anaknya menghukum dirinya sendiri. Ya kan adik-adik? Ya jangan ya. Jangan. Ya, jadi di sini dikatakan di dalam ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan berjumpa dengan Yesus. Iya. Jadi adik-adik ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ada yang mengalami keraguan-raguan, kebimbangan di dalam hati mereka. Karena apa? Mungkin karena mereka akan berpisah dengan Yesus. Akan tidak bersama-sama lagi seperti sebelumnya, kemana-mana sama, seperti itu ya adik-adik. Jadi mereka ada yang hatinya ragu-ragu tapi tidak mereka tunjukkan adik-adik. Misalnya kalau kita lagi bete, lagi kesal sama teman, ya kan adik-adik, kita nggak tunjukkan ekspresi wajah kita, tapi sebenarnya di dalam hati kita kesal sama dia, ya kan adik-adik. Nah, murid-murid juga seperti itu, menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Tapi adik-adik, teman mungkin bisa kita bohongi tentang isi hati kita, karena mereka nggak tahu apa isi hati kita. Apakah kita sayang sama mereka atau mungkin kesal atau nggak suka sama dia karena mungkin dia nakal sama kita, ya kan? Mungkin dia suka mengganggu kita sehingga kita tidak suka. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hati kita adik-adik. Dia cuman hanya melihat apa yang kita kerjakan, tapi dia juga tahu kedalaman hati kita. Apa yang tersembunyi di dalam hati kita, Yesus tahu semuanya. Apakah kita sedang berniat untuk malas-malasan? Apakah kita sedang berniat untuk menjahati teman? Apakah kita sedang berniat untuk berbohong? Tuhan Yesus tahu semuanya adik-adik. Maka oleh karena itu, Yesus itu disebut Tuhan karena dia adalah tahu segalanya. Tahu apa yang di dalam hati murid-muridnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 17. Murid-muridnya ragu-ragu, ada rasa yang tersembunyi di dalam hati mereka, tapi Yesus tahu kenapa mereka seperti itu. Nah, Yesus dikatakan mendekati mereka, meneguhkan hati mereka supaya yang tersembunyi di dalam hati mereka itu tadi itu dibuang jauh-jauh ya adik-adik. Segala yang buruk yang di dalam hati kita itu supaya pergi keluar, enggak kita simpan dalam hati ya adik-adik. Iya, Tuhan Yesus datang dan mendekati mereka. Yesus katakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya kan? Artinya Yesus berkuasa karena apa? Karena dia Tuhan, ya, dia Tuhan yang datang ke dunia. Lalu dikatakan apa lagi? Karena itu, ini dia tadi estafet itu ya, estafet pelayanan. Karena Yesus akan berangkat ke sorga, maka pelayanan harus dilanjutkan oleh murid-muridnya sebagai pemberita Injil yang menunjukkan kasih kepada semua orang. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah pelayanan atau tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan memberitakan firman Tuhan, lalu membaptis orang yang percaya supaya menjadi anak-anak pewaris kerajaan Tuhan Allah, menjadi anak-anak yang akan menerima kehidupan selama-lamanya. Nah, adik-adik, tentu tugas ini dilakukan oleh pelayan-pelayan gereja, misalnya pendeta. Ada pendeta kita kan adik-adik di HKBP Maduma? Ada.
Ada 3 pendeta kita ya. Kemudian ada guru huria. Kemudian ada apa lagi? Ada inang diakones. Iya, jadi tugas amang dan inang pendeta, amang guru huria, inang diakonis tugasnya adalah memberitakan Injil supaya semua orang percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Ya adik-adik, lalu dikatakan lagi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka. Ya, membaptis itu adalah tugas pelayanan seorang pendeta ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik, apakah bisa membaptis? Iya, tidak bisa, karena membaptis adalah pekerjaan atau pelayanan seorang pendeta. Boleh sintua boleh, orang tua boleh, tapi itu kalau keadaannya darurat. Misalnya sakit, adik bayi atau anak bayi yang baru lahir dia sakit. Nah, orang tua bisa membaptis, kayak yang sudah pernah melihat adik kita atau tetangga kita dibaptis? Pasti sudah ya. Sudah dibaptis dengan air, dibawa ke gereja, lalu diberkati oleh pendeta. Ya, kalau adik-adik sudah bisa membaptis? Ya, belum ya adik-adik? Belum. Tapi apa yang pertama yang perlu adik-adik pastikan? Adik-adik harus memastikan dirinya sendiri sudah dibaptis apa belum. Sudah apa belum? Coba ditanya sama mamanya. Kalau bingung, Mah, coba ditanya, Mah, aku sudah dibaptis atau tidak? Nanti mamanya jawab, sudah anakku, waktu kamu kecil, kamu sudah dibaptis. Nanti mamanya bilang seperti itu atau papanya. Lalu tanya sama orang tuanya, Mah, Pah, artinya dibaptis itu apa sih? Nanti pasti orang tuanya jelaskan. Kalau Inang tadi sudah katakan ya, baptisan itu artinya kita dibawa ke gereja. Artinya itu kita dibawa, diberikan kepada Allah supaya kita menjadi anak-anaknya, supaya kita menjadi pewaris daripada kehidupan selama-lamanya. Ya adik-adik? Iya. Selanjutnya dikatakan di sini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa? Dan ajarlah mereka. Ya adik-adik, ajarkan apa? Mengajarkan firman Tuhan supaya dilakukan. Bukan hanya tahu ya adik-adik, tapi supaya dilakukan. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan harus melakukannya, bukan hanya tinggal di sini. Ya kan? Kalau hanya tinggal di sini, semua orang bisa. Tapi yang paling sulit adalah melakukannya, mengerjakannya. Kalau firman Tuhan bilang jangan mencuri, ya kita jangan mencuri ya adik-adik. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, jangan berbohong, ya kan? Iya, kita tahu yang baik itu seperti apa, mari kita lakukan. Kita tahu apa yang firman Tuhan sudah katakan kepada kita, mari kita kerjakan. Lalu apa yang terakhir dikatakan? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, aku akan menyertai kamu sepanjang zaman. Memang Tuhan Yesus mengucapkan ini pada saat itu adalah kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya yang akan melakukan pelayanan, melanjutkan pekerjaan Yesus. Supaya mereka tidak takut-takut, ingat, aku menyertai kamu di sepanjang zaman atau sampai akhir zaman. Tapi adik-adik, perkataan Yesus ini juga dia katakan kepada kita. Itu juga berlaku untuk kita semua yang percaya kepada dia. Yesus akan menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Terlebih untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Mungkin melakukan yang baik itu sulit, tapi Tuhan Yesus menyertai kita, memampukan kita. Ya adik-adik, penyertaan Tuhan Yesus itu membuang segala ketakutan kita.
Ya, jadi jangan ada yang takut-takut lagi, jangan ada yang ragu-ragu lagi, jangan ada yang bimbang lagi ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Kalau pada saat Natal dikatakan Immanuel, ya kan? Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, dimanapun kita berada. Apakah itu di sekolah, apakah itu di perjalanan, di gereja, di mana-mana Tuhan beserta dengan kita. Maka jangan takut, jangan khawatir, percaya kepada Tuhan Yesus, Dia selalu menyertai anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau menguatkan, memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang kami lakukan, bahkan yang tersembunyi di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan segala sesuatu yang buruk kami sembunyikan di dalam hati kami, sebab Tuhan mengetahuinya. Terima kasih Tuhan, Engkau lah yang senantiasa memberkati anak-anak-Mu, menyertai anak-anak-Mu dalam hal yang mereka kerjakan. Kiranya kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang baik yang telah kami dengarkan, kiranya itu boleh kami tunjukkan di dalam perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua anak-anak-Mu, berkati guru-guru mereka di sekolah, berkati saudara-saudari mereka, berkati guru-guru sekolah minggunya. Engkau Tuhan yang senantiasa membimbing dan memampukan kami semua untuk selalu bersukacita melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, siapa? Tadi udah mendengarkan firman Tuhan ya Bu? Ya. Nah intinya firman Tuhan, kita disuruh untuk melayani dengan cara apa Bu? Rajin beribadah, berdoa, dan mendengarkan orang tuanya juga. Dan melakukan firman Tuhan. Nah itulah intinya adik-adik. Memang betul-betul karena Tuhan itu sangat sayang sama kita. Jadi
Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.